pelatihan Bukalapak dan Tokopedia pada pagi hari ini. Kembali saya mengingatkan untuk rekan-rekan semua, tidak perlu untuk menghidupkan kameranya atau mikrofonnya agar pelatihan bisa berjalan dengan lancar. Dan juga untuk menghemat kuota internet rekan-rekan sekalian. Dan tidak lupa juga saya ingin mengingatkan, karena nanti setelah pelatihan selesai, tim dari Lokalio akan mengirimkan form evaluasi yang nantinya bisa untuk rekan-rekan sekalian untuk diisi ya, karena form evaluasi itu juga menjadi pemberitahuan untuk kita apakah rekan-rekan semua sudah mengerti tentang materi yang dibawakan atau tentang toko online, atau masih butuh bimbingan lagi seperti itu. Jadi mohon untuk mengisinya ya. Oke, nah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi Bukalapak dan Tokopedia. Mungkin bisa langsung saya mulai saja ya. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Muhammad Rofi, salah satu tim dari Lokalio yang pada pagi hari ini akan mencoba untuk membawakan materi Bukalapak dan Tokopedia ini. Nah, tapi saya juga di sini nggak sendirian, karena saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Mas Albert, yang nanti juga dia akan membawakan materi. Ya, mungkin Mas Albert bisa menyapa sebentar ini para IKM. Iya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Terima kasih Mas Albert. Ya, kalau begitu kita bisa langsung mulai saja ya rekan-rekan sekalian untuk materi yang pertama. Oke, kalau gitu saya akan mulai untuk share screen. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Bukalapak dan Tokopedia. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih, rekan-rekan sekalian, kita perlu tahu dulu apa sih Bukalapak dan Tokopedia itu, dan mereka ini tuh apa sih? Apakah mereka termasuk online shop biasa atau berbeda? Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa Tokopedia dan Bukalapak itu berbeda ya, rekan-rekan semua, dengan yang namanya online shop biasa. Nah, mereka itu masuk ke dalam kategori yang namanya marketplace. Mungkin rekan-rekan di sini sudah tidak asing dengan yang namanya marketplace, karena mungkin beberapa tim dari Lokalio sebelumnya sudah pernah menjapri atau menanyakan rekan-rekan semua nih di grup, Bapak atau Ibu IKM, apakah sudah ada yang memiliki marketplace? Nah, biasanya kan seperti itu ya. Nah, kita perlu tahu dulu nih, apa sih marketplace itu? Mungkin dari rekan-rekan sekalian masih belum ada yang tahu apa itu marketplace. Oke, singkatnya di sini, marketplace adalah situs yang berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli seperti pasar, mall, ITC, atau supermarket. Hanya saja dipasarkan bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk online. Nah, marketplace juga sudah menyediakan sistem transaksi yang aman secara online. Jadi kita sebagai penjual ataupun pembeli tidak perlu khawatir lagi terhadap yang namanya penipuan. Dan Bukalapak sama Tokopedia ini adalah contoh untuk marketplace yang ada di Indonesia ya. Jadi seperti itu. Marketplace itu singkatnya ya sama seperti pasar atau supermarket yang menjajahkan dagangan atau jualan para penjual, yang juga mempertemukan antara penjual dan pembeli di satu tempat, yang nantinya akan terjadi transaksi di dalam tempat tersebut. Nah, itulah yang disebut marketplace. Nah, di sini saya tampilkan beberapa atau dua gambar contoh perbedaan yang signifikan antara toko offline dan marketplace. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri ini, contoh dari offline store atau toko biasa yang mungkin kita bisa kenal dengan pasar atau mall. Biasanya mereka menjajakan barang itu seperti ini kan, ya baju digantung-gantung atau dipajang di sekitar kita. Nah, berbeda dengan marketplace, dia biasanya barang-barangnya itu dijajakan secara digital dengan menggunakan gambar yang sudah disediakan tempatnya oleh marketplace. Seperti gambar di kanan ini, mereka berjualan tapi beda, bukan dalam bentuk fisik terlebih dahulu, tapi dalam bentuk gambar. Nah, itu merupakan penjelasan singkat tentang apa itu marketplace, yang mana kategori ini tuh masuk ke dalam Tokopedia dan Bukalapak. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi perbedaan antara online shop dan marketplace. Oke, di sini kita baca dulu pengertiannya. Online shop itu berbeda dengan marketplace. Jika marketplace adalah situs yang berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli
yang sudah menyediakan sistem transaksi yang aman. Jadi ini perlu digarisbawahi, sudah menyediakan sistem transaksi yang aman. Maka online shop seperti yang bisa kita lihat dari namanya, online shop mengacu pada berbagai toko yang ada pada platform online. Pada dasarnya, online shop adalah tempat di mana terjadinya suatu transaksi penjualan barang atau jasa di internet. Online shop tidak harus ada pada website. Anda juga bisa membuka toko online atau online shop di sosial media seperti Facebook atau Instagram. Nah, jadi jika kita lihat di sini perbedaannya sudah sangat jelas ya. Perbedaan yang paling mencolok adalah online shop dan marketplace itu, online shop belum menyediakan sistem transaksi yang aman. Berbeda dengan marketplace yang sudah menyediakan sistem transaksi yang aman. Jadi di online shop itu benar-benar rawan yang namanya penipuan secara online ya. Karena di online shop itu atau ketika kita hanya berjualan online biasa, bukan di marketplace, itu tidak ada jaminan apapun ketika kita melakukan transaksi di dalam sosial media itu. Nah, online shop ini disebutnya biasanya ketika kita berjualan itu seperti kita berjualan di WhatsApp, Facebook, atau Instagram. Nah, itu tuh disebutnya online shop, bukan marketplace ya. Berbeda lagi dengan marketplace. Marketplace itu ketika kita berjualan seperti di Bukalapak dan Tokopedia ini. Jadi kita sudah bisa mengetahui tuh perbedaan jelas antara online shop dan marketplace. Dan satu lagi, ketika kita berjualan di marketplace, itu juga bisa dibilang sebagai kita melakukan yang namanya online shop atau berjualan online. Berbeda dengan berjualan online dengan menggunakan sosial media, itu kita tidak bisa dibilang yang namanya kita sedang berjualan di marketplace dong. Nah, misalnya kalau ada yang nanya, marketplace apa yang Bapak atau Ibu jual? Di mana? Terus kita jawab di Facebook dan Instagram. Nah, itu sekali lagi saya katakan itu bukan termasuk dalam marketplace, itu hanya sosial media. Untuk marketplace tersendiri itu ada Bukalapak dan Tokopedia itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat peluang bisnis di marketplace atau peluang kita untuk membuka toko di marketplace. Seperti apa sih besarnya atau kesempatan kita jika membuka toko online di marketplace? Di sini saya akan menjelaskan. Saat ini Indonesia sendiri memiliki total populasi lebih dari 270 juta jiwa, ya, yang mana populasi ini bisa dikatakan sangat besar ya, karena Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Nah, dengan besar jumlah populasi Indonesia ini, pengguna internetnya pun sama besarnya atau ya hampir sama besarnya dengan total populasi. Saat ini pengguna internet di Indonesia itu mencapai angka kurang lebih sebesar 96%. Ya, jadi bisa kita bayangkan betapa besarnya pengguna internet yang ada di Indonesia jika kita bandingkan dengan populasinya. Karena ini mencapai kurang lebih hampir 96%. Dan kemudian saat ini penggunaan aplikasi belanja itu sedang naik nih rekan-rekan semua, yang mana naik sebesar 300% per Maret 2020. Kemudian tingkat transaksinya pun ikutan naik mencapai 400% per Maret 2020. Nah, bisa kita bayangkan ya, kenaikannya memang sangat-sangat drastis. Nah, inilah yang disebut yang namanya era digital, rekan-rekan semua. Semuanya itu dibikin serba mudah, oleh sebab itu kenaikannya pun akan terus terjadi nih setiap tahunnya, pasti akan terus terjadi karena era digital sendiri bisa dikatakan tidak akan ada habisnya dan pasti akan terus bertumbuh setiap saatnya. Nah, kenaikan ini pun tidak lain mungkin disebabkan oleh adanya pandemi yang saat ini sedang kita hadapi, rekan-rekan semua. Pandemi yang sedang kita hadapi ini yang memaksa kita semua untuk lebih banyak beraktivitas di rumah dibanding di luar rumah. Seperti belajar, bekerja, dan salah satunya yaitu belanja. Oleh sebab itu bisa kita katakan saat ini peluang atau kesempatan kita untuk masuk ke dalam pasar marketplace ini sangat-sangat besar, terlebih dalam keadaan pandemi saat ini. Ya, mungkin rekan-rekan semua di sini pelaku usaha merasakan dampaknya kan pandemi ini. Jika buka toko offline itu sepi, pengunjung yang biasanya ramai sekarang jadi enggak karena para pengunjung pun memang menaati protokol kesehatan. Nah, jadi salah satu solusinya rekan-rekan semua itu bergabung ke dalam marketplace ini. Nah, itu juga kenapa transaksinya saat ini sedang naik ya, karena disebabkan oleh
pandemi yang sedang kita hadapi, seperti itu. Nah, kemudian ini saya tampilkan data aktivitas di marketplace. Saat ini proses mencari produk untuk dibeli di marketplace itu sebesar kurang lebih 93%. Ya, angka yang sangat besar. Ini untuk orang yang biasanya mencari berbagai kebutuhan dia di marketplace itu mencapai 93%. Kemudian total orang mengunjungi toko online ini melalui web atau webnya si marketplace ini hingga 90%. Nah, jadi dua angka ini saja sudah menunjukkan angka di atas 90% nih, yang mana angka ini memang benar-benar sangat besar. Dan rasio membeli produknya pun ikutan naik atau besar, yaitu mencapai 88%. Ya, ini berarti kesempatan para pengunjung marketplace untuk membeli produk itu sangat-sangat besar. Ya, kemudian pengguna yang menggunakan komputer itu mencapai 25% dan pembeli yang menggunakan handphone mencapai 80%. Ya, ya memang saat ini bisa kita simpulkan ya bahwa memang menggunakan handphone itu memang lebih mudah dibanding menggunakan komputer. Oleh sebab itu, yang membeli menggunakan handphone pun saat ini meningkat mencapai 80%. Nah, ini akan saya jabarkan alasannya. Kenapa sih kita harus memilih marketplace? Memang online shop atau berjualan online saja tidak cukup. Jawabannya tentu saja tidak ya, rekan-rekan semua. Nah, mungkin di sini juga bisa menjawab keraguan atau pertanyaan rekan-rekan semua nih yang sampai sekarang mungkin masih belum terjawab. Kenapa sih saya harus jualan di marketplace? Nah, karena beberapa rekan-rekan IKM yang saya temui juga masih ragu nih kalau ditawarkan untuk berjualan di marketplace. Nah, mungkin ini bisa menjadi jawaban dari rekan-rekan sekalian. Kenapa harus memilih marketplace? Yang pertama, sudah jelas kita bisa memperluas yang namanya pasar. Keuntungan lain dari berjualan lewat marketplace, yaitu produk yang Anda jual akan lebih mudah ditemukan oleh pembeli dan jangkauan pasarnya bisa lebih luas karena sudah menggunakan sistem online. Ya, seperti yang saya katakan di awal, sistem online ini salah satu bagian dari era digital yang ada di Indonesia, yang mana saat ini era digital di Indonesia itu sedang berkembangnya atau sedang naik-naiknya. Nah, kemudian konsumen juga dapat dengan mudah menemukan toko Anda di mana dan kapan saja, ya. Jadi mereka itu bisa berbelanja di mana dan kapan saja. Jadi toko Anda itu juga bisa dilihat di mana dan kapan saja. Terlebih lagi, saat ini Bukalapak dan Tokopedia itu memiliki lebih dari 90 juta pengunjung tiap bulan. Nah, bisa kita bayangkan seberapa banyak 90 juta pengunjung tiap bulan itu kan. Bisa saja beberapa persen dari total pengunjung itu nyangkut ke toko kita atau tertarik terhadap toko kita. Nah, bisa kita bayangkan kan keuntungan sebesar apa yang akan kita dapat jika kita berhasil menarik salah satu atau beberapa pengunjung dari total 90 juta pengunjung ini. Nah, oleh sebab itu, yang biasanya mungkin pasar kita itu hanya atau market kita hanya orang-orang terdekat kita, mungkin kita berjualan yang biasanya cuma menawarkan kepada rekan kita, kerabat kita, teman-teman, kemudian tetangga, atau ketika kita buka toko, target kita itu hanya orang-orang yang lewat di depan toko kita atau orang-orang yang tinggal di sekitar toko kita. Nah, ketika kita masuk ke dalam marketplace, target kita bukan hanya mereka, tapi orang di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia pun bisa menjangkau toko dan produk kita. Begitu rekan-rekan semua. Nah, kemudian yang kedua yaitu fleksibel. Ya. Jualan di marketplace tidak seperti jualan di toko fisik yang harus selalu butuh perhatian. Seperti kebersihan toko, tampilan toko, lokasi toko, dan lain sebagainya. Dengan berjualan di marketplace, Anda bisa mengelola toko Anda kapan dan di mana saja dengan mudah, ya. Kita lihat, ini salah satu keuntungan yang sangat-sangat enak bisa kita nikmati jika bergabung bersama marketplace, yaitu fleksibel, ya. Mungkin yang biasanya kita memiliki toko fisik nih, seperti mungkin kita memiliki ruko atau kita membuka kios. Nah, biasanya kan kita banyak tuh yang harus kita perhatikan. Kebersihan toko lah, sebelum buka toko kita harus bersih-bersih dulu, kemudian mengatur tampilan toko agar produk tersusun dengan rapi dan baik, kemudian juga kita harus memilih lokasi toko mana kira-kira yang strategis, yang ramai, yang bisa dilihat oleh pembeli. Nah, keribetan atau kesusahan seperti itu yang tidak akan kita dapatkan ketika kita bergabung bersama marketplace, karena kita bisa dengan mudah mengatur toko kita. Misalnya kita sedang
ngurus rumah nih untuk ibu-ibu rumah tangga yang mungkin yang biasanya pagi-pagi harus nyapu, harus ngepel. Nah, itu kalian juga bisa sambil memonitorin toko kalian. Kalian sambil urus anak, urus suami, itu bisa. Kemudian misalnya kalian sedang pergi, nah itu juga bisa. Karena kenapa? Karena toko kalian itu ya ada di genggaman kalian, yang mana ketika kalian sudah membawa smartphone kalian, itu sudah bisa diumpamakan seperti kalian membawa toko kalian sendiri, ya. Seperti itu, enaknya berjualan di marketplace itu fleksibel, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus melihat waktu, jam atau tempat seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa membuka toko dengan mudah dan gratis, ya. Ketika berjualan di marketplace, Anda tidak perlu membayar uang untuk menyewa atau membuat toko seperti Anda berjualan di pasar atau di supermarket. Anda bisa berjualan dan membuka toko di marketplace dengan mudah dan gratis. Oke? Jadi ini perbedaan juga yang sangat-sangat menguntungkan oleh kita, ya. Terlebih lagi, memang saat pandemi seperti ini kan kita tahu ekonomi memang sedang sulit nih. Jadi jangankan untuk membayar uang sewa toko atau buka toko, ya, untuk kita ibaratkan untuk makan pun kita jika sudah tercukupi kita sudah bersyukur kan. Nah seperti itu. Maka dengan jika kita bergabung dengan marketplace, nah keluhan kita untuk biaya-biaya seperti itu bisa teratasi karena jika di marketplace kita bisa dengan mudah membuka toko. Syaratnya pun sangat mudah. Syaratnya kalian hanya membutuhkan nomor telepon aktif, rekening bank, dan juga email. Ya, mungkin kalian juga membutuhkan yang namanya KTP ya. Dan cukup itu kalian sudah bisa berjualan di marketplace untuk menawarkan produk-produk kalian. Tidak perlu kalian yang membayar yang namanya uang sewa, misalnya uang sewa per bulan, uang kebersihan, uang keamanan, itu tidak perlu rekan-rekan semua ya. Jadi memang sangat enak sekali jika kita berjualan di marketplace itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu mudah atur promo atau diskon. Saat ini, semua marketplace di Indonesia sudah dilengkapi dengan berbagai fitur yang bisa mendukung kita dalam mengelola toko kita. Salah satu fiturnya yaitu fitur untuk membuat promo. Dengan fitur tersebut, Anda bisa membuat promo atau diskon menarik untuk toko Anda sendiri, rekan-rekan semua. Ya, jadi mungkin di sini masih ada rekan-rekan yang berpikir, kalau saya buka toko di marketplace, nanti saya nggak bisa dong untuk buat promo atau diskon yang biasa saya lakukan di toko fisik saya. Karena saya orangnya suka membuat ini nih, membuat strategi marketing yang menurut saya baik, jadi saya suka ngasih promo untuk pelanggan saya. Nah, jika rekan-rekan semua berpikiran seperti itu saya anggap kurang tepat ya. Karena di marketplace sendiri itu sudah disediakan yang namanya fitur-fitur untuk mempermudah kita sebagai penjual. Nah, salah satunya yaitu fitur promo atau diskon. Jadi kita bisa mengatur sendiri nih, kira-kira kita hari ini, minggu ini atau bulan ini mau bikin promo apa ya untuk memajukan toko kita. Apa kita mau bikin promo diskon, atau kita mau bikin promo cashback, promo gratis ongkir, promo voucher, itu bisa rekan-rekan semua ya. Jadi tidak perlu takut lagi untuk kita misalnya kalian takut dibatasi untuk melakukan strategi marketing di toko kalian. Nah, itu tidak perlu lagi karena kita bisa membuat strategi sendiri dengan menerapkan promo atau diskon yang kita inginkan, seperti itu. Lalu kemudian kita dimudahkan dengan distribusi ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Ya. Saat ini, marketplace telah bekerja sama dengan banyak agen pengiriman yang dapat memudahkan penjual untuk mendistribusikan produknya ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Mungkin juga sudah ada pengiriman yang menyediakan berbagai macam pengiriman ke luar negeri juga, tapi menurut saya saat ini kita kenali dulu nih untuk yang di seluruh Indonesia. Ya. Jadi, misalnya rekan-rekan dapat orderan nih, wah orderan saya di luar kota atau di luar provinsi, gimana saya untuk ngirimnya ya? Nah, itu nggak perlu takut lagi dipikirkan, karena di marketplace ini udah disediakan berbagai macam jasa kirim. Nah, di sini saya memberikan contoh, ada JNE, ada Indah Logistik Kargo, ada Grab, ada GoSend, Si Cepat, dan juga JNT. Nah, jadi kalian tinggal sesuaikan saja nih, kira-kira jasa kirim mana ya yang cocok, yang pas untuk kita. Misalnya rekan-rekan itu jual produk-produk yang produk-produk seperti pakaian. Nah, kalian itu bisa menggunakan JNE atau JNT seperti itu. Dan misalnya juga rekan-rekan semua menjual produk yang besar-besar seperti produk furniture seperti meja, bangku. Nah, kalian itu bisa mengirimnya dengan menggunakan pengiriman logistik.
ya, yang mana pengiriman logistik ini memang dikhususkan untuk mengirim barang-barang yang ukurannya besar atau berat seperti itu rekan-rekan. Nah, misalnya juga rekan-rekan ini jualan itu barang yang cepat basi seperti makanan yang memang dikirimnya harus hari itu juga nyampe. Nah, rekan-rekan semua bisa menggunakan pengiriman yang namanya GoSend atau Grab Express, yang mana pengiriman ini memang dikhususkan untuk barang-barang yang hari itu juga harus nyampe. Nah, seperti itu. Nah, tapi untuk pengiriman GoSend dan Grab Express sendiri belum mencakup ke seluruh Indonesia, yang mana hanya di beberapa wilayah saja yang sudah menyediakan layanan ini. Nah, karena layanan ini juga ditentukan oleh si Grab dan Gojek sendiri, apakah di aplikasi mereka sudah mencakup daerah rekan-rekan sekalian atau belum. Nah, jadi seperti itu, kalian bisa mencocokkan saja jasa kirim yang pas menurut kalian, yang terdekat juga menurut domisili kalian, agar ketika mendistribusikan barang yang kalian inginkan itu, kalian merasa mudah dan lebih terjangkau, seperti itu. Nah, kemudian keamanan yang terjamin. Salah satu keunggulan lain dari marketplace adalah soal keamanannya yang terjamin. Penjual dan pembeli dijamin keamanannya, mulai dari keamanan soal data maupun keamanan dalam bertransaksi. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, ini merupakan salah satu perbedaan yang sangat mencolok antara online shop dan marketplace. Jika di online shop kita memang belum terjamin keamanannya mulai dari data, mungkin data sudah terjamin oleh sosial medianya, tetapi dalam bertransaksi kita belum pasti terjamin, karena itu merupakan tempat yang sangat rawan untuk penipuan. Bisa kita bayangkan, bahkan sekarang bisa dibilang penipuan yang paling sering itu terjadi di sosial media, ya, yang salah satunya merugikan online shop atau penjual-penjual kecil yang sedang berjualan, seperti itu. Nah, berbeda dengan marketplace ini, keamanan yang terjamin, jadi kita dijamin soal keamanan data kita, seperti data KTP, data nomor induk kita, data rekening kita, nah itu sudah terjamin, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kemudian dalam bertransaksi juga kita dilindungi, ya. Jadi kita dijamin selagi kita bertransaksi di dalam aplikasi marketplace tersebut, ya. Jadi rekan-rekan semua jangan sekali-kali untuk bertransaksi di luar marketplace, ya, saran saya, karena itu rawan penipuan. Contohnya seperti ini, misalnya rekan-rekan semua itu mendapatkan pelanggan dari marketplace. Misalnya ada yang ngechat toko kalian seperti ini, Mas atau Mbak, saya mau order dong produknya, tapi saya nggak bisa order lewat marketplace nih, saya maunya order lewat WhatsApp, apakah bisa? Nah, biasanya seperti itu, ujung-ujungnya akan mengarahkan terhadap penipuan. Dia akan cari barang lewat marketplace dan dia minta transaksi lewat sosial media. Nah, yang seperti itu lebih baik ditolak aja, ya. Karena kenapa? Karena jika terjadi penipuan, marketplace pun tidak akan menanggungnya karena itu transaksi terjadi di luar marketplace. Nah, soal penipuan juga saya punya cerita nih rekan-rekan semua. Ini cerita pribadi saya, ya, pengalaman pribadi saya yang saya alami. Ketika waktu itu saya belum terjun ke dunia marketplace dan saya masih jualan melalui online shop. Waktu itu saya jualan melalui Instagram. Jadi saya jualan baju dan waktu itu tuh ada orang yang membeli produk saya. Karena waktu itu produk saya sistemnya pre-order, nah jadi dia mau beli tapi tidak mau langsung bayar penuh. Dia mau DP dulu. Nah, kan di sini saya juga sudah percaya nih, wah sepertinya orang ini tuh beneran mau beli deh. Karena dia juga takut untuk ditipu. Buktinya dia mau bayar DP dulu, nggak mau langsung bayar full. Nah, di situ kan saya mulai percaya nih, oke saya iakan. Dan kemudian saya proses pesanannya. Nah, setelah pesanannya jadi, saya minta pembayarannya dibayar penuh. Nah, saat itu dia masih belum mau nih untuk membayar penuh. Nah, di sini sih semakin yakin dong kalau dia itu benar-benar mau beli dan bukan mau nipu. Oke, berarti ini orang ini yakin. Saya proses paketnya, saya bungkus paketnya, baru saya kirim ke foto ke dia. Nah, setelah kirim foto, dia baru mau transfer. Nah, akhirnya dia mau transfer tapi dengan syarat saya harus jalan dulu ke tempat pengirim paketnya. Setelah itu difoto lagi. Akhirnya saya jalan difoto lagi. Nah, setelah itu baru dia transfer. Nah, setelah dia transfer kan saya merasa yakin dong. Oh, oke, dia sudah bayar. Saya aman nih untuk ngirim. Akhirnya saya kirim. Nah, setelah saya kirim, nggak lama kan memang saya tidak langsung ngecek apakah dia sudah transfer atau belum. Jadi saya kira-kira ngeceknya sekitar malam hari. Nah, ternyata setelah saya cek, dia menipu saya. Nah, seperti itulah penipuan-penipuan yang mungkin kita anggap sebagai, oh dia beneran mau beli, tapi ternyata dia nipu. Jadi kita sebagai penjual juga harus sangat mewaspadai namanya penipuan seperti itu, ya rekan-rekan semua. Orang yang gerak-geriknya kita anggap
belum tentu menipu, bisa jadi dia sedang menipu kita. Jadi kita harus lebih waspada. Nah, salah satu untuk mengatasi penipuan seperti itu, ya dengan amannya ya kita berjualan melalui marketplace ini, seperti itu. Oke ya. Kemudian, nah berikut adalah hal-hal yang hanya ada di marketplace. Atau mungkin hal ini hanya ada nih di marketplace, di sosial media nggak ada, atau di toko-toko yang berfisik seperti kios itu sangat susah untuk diterapkan ya. Yang pertama ada yang namanya gratis ongkir. Nah, pasti rekan-rekan semua di sini sudah tahu dong apa itu namanya gratis ongkir. Ya, gratis ongkir itu yang mana ketika ongkos kirim si pembeli itu disubsidi oleh marketplace. Ya, jadi marketplace saat ini tuh menyediakan yang namanya gratis ongkir ini nih, yang mana ini bisa membuat pembeli itu lebih tertarik untuk belanja di marketplace. Nah, siapa tahu dia itu belanja di toko kita ketika mendapatkan gratis ongkir ini. Jadi untungnya juga pun akan membuat toko kita untung kan jika kita belanja di toko, jika dia berbelanja di toko kita dengan promo gratis ongkir ini. Nah, kemudian banyaknya promo. Nah, setiap marketplace itu pasti selalu menyediakan yang namanya promo, rekan-rekan semua. Setiap hari pasti ada, minggu, setiap bulan apalagi pasti selalu ada yang namanya promo, ya, baik itu promo voucher, cashback, gratis ongkir, dan promo yang lainnya. Nah, promo di marketplace ini juga yang bisa membawakan keuntungan untuk toko kita, karena promo di marketplace ini tidak akan mengganggu harga produk kita. Nah, yang ada mereka akan membuat produk kita lebih murah, tapi tanpa mengurangi nilai jual dari produk yang sudah kita buat seperti itu. Jadi misalnya produknya dapat promo nih dari marketplace diskon 30%. Nah, di toko kita harganya tetap sama, tapi untuk yang belinya harganya diskon seperti itu. Jadi keuntungan seperti itu yang bisa membawa keuntungan untuk toko kita. Kemudian di marketplace ini sudah disediakan berbagai metode pembayaran rekan-rekan semua ya. Jadi misalnya kalau kita berjualan di online shop atau berjualan di pasar atau di supermarket kan biasanya kita mungkin hanya menyediakan pembayaran dengan menggunakan cash atau paling transfer dan kartu kartu debit. Nah, sedangkan di marketplace ini sudah disediakan banyaknya metode pembayaran, bisa transfer, bisa menggunakan ATM, bisa menggunakan supermarket seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi itu sudah bisa. Kemudian juga bisa melalui dompet online seperti pembayaran melalui Dana atau OVO. Nah, seperti itu rekan-rekan semua. Jadi banyaknya metode pembayaran ini juga yang bisa mempermudah si calon pembeli untuk bertransaksi di marketplace ini seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tersedia fitur COD atau fitur bayar di tempat. Nah, biasanya fitur ini juga yang membuat calon pembeli itu merasa yakin untuk membeli produk di marketplace. Karena kenapa? Karena fitur COD ini atau bayar di tempat baru akan dilakukan ketika barang itu sudah sampai kepada si pembeli. Jadi barang sampai nih dibayar oleh kurir dan si pembeli pun akan membayar uang untuk pesanan tersebut. Nah, seperti itu rekan-rekan semua. Ya, jadi hal-hal seperti inilah yang menjadi keuntungan atau kelebihan lebih lanjut dari marketplace yang mungkin sangat susah untuk dicontoh jika kita hanya membuka toko secara offline ya atau dengan menggunakan media sosial seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui lebih lanjut latar belakang dari marketplace Tokopedia dan Bukalapak serta keuntungan-keuntungannya, nah sebelum kita membuka toko online nih, ada hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Yang paling pentingnya yaitu foto produk ya. Jadi foto produk itu perlu sangat dipersiapkan atau tidak perlu perlu untuk kita prepare lebih lanjut nih. Jadi jangan sampai foto produk kita itu biasa saja, tidak menarik. Yang mana jadinya nanti takutnya si pembeli justru tidak order di toko kita hanya karena foto produk kita jelek dan tidak meyakinkan seperti itu. Nah, foto produk adalah hal yang paling pertama dilihat oleh calon konsumen. Semakin baik foto produk kita, semakin besar juga kesempatan produk kita untuk dilirik atau dibeli oleh konsumen ya. Pasti di sini rekan-rekan semua sudah pernah ada yang berbelanja online, ya kan? Dan ketika berbelanja online, pasti hal yang pertama dilihat itu apa? Ya foto kan. Misalnya kalian melihat foto ini nih, rekan-rekan lihat foto jual kue, kok bentuk kuenya begini ya, kayaknya kuenya nggak bagus nih, nggak rata bentuknya, nggak sempurna, atau pengambilan fotonya kayaknya salah deh, ini bentuknya asli atau enggak ya, atau gara-gara efek dari foto ini ya. Nah, seperti itu kan biasanya. Ini menjadi pertimbangan utama biasanya untuk si calon pembeli terhadap produk yang kita jual. Tapi jika produk kita fotonya bagus,
biasanya si pembeli pun akan semakin yakin bahwa oh iya nih foto produknya aja bagus, apalagi foto ini ya, foto aslinya pasti bagus juga. Nah seperti itu, itulah kenapa foto produk itu harus bagus ya, karena ini menjadi nyawa pertama kita dalam menjajakan dagangan kita atau produk kita. Nah, berikut saya tampilkan contoh foto produk yang bagus atau yang menarik dan kurang menarik ya. Bisa kita lihat yang di kiri ini contoh produk yang menarik, yang di kanan yang kurang menarik. Perbedaannya sangat-sangat jelas. Yang kiri terlihat foto ini tuh sangat jelas, detail produknya ada, gambar produknya ada, kemudian nama produknya ada ya. Dan produknya ini benar-benar difokuskan, fotonya ini benar-benar difokuskan terhadap si produknya. Oke, berbeda dengan yang kanan yang kurang menarik ya, yang hanya dipegang oleh tangan, kemudian latar belakangnya juga tidak jelas itu apa, apakah keramik ataukah karpet ya. Dan yang kanan ini membawakan kesan seolah-olah produk ini tuh habis dicobain atau produk bekas dimakan ya, karena produknya dipegang oleh tangan, produk apa nih? Apa dia jual produk yang udah dimakan atau gimana? Ya kan? Nah, seperti ini pun kita nih sebagai anggaplah kita orang awam yang belum mengerti apa-apa, pasti akan lebih tertarik jika melihat foto yang di sebelah kiri, yang mana lebih rapi, lebih elegan, lebih jelas, ya kan? Nah, jadi seperti itu rekan-rekan semua. Kita harus memaksimalkan foto produk sebaik mungkin. Jangan sampai kita foto asal-asalan. Asal kita foto, langsung kita upload ke marketplace. Kita foto, kita upload. Nah, jangan seperti itu. Kita harus benar-benar persiapkan foto produk dengan baik. Oke? Nah, kemudian di sini saya akan memberikan tips dan triknya. Bagaimana cara menciptakan atau membuat foto produk sehingga hasilnya lebih menarik dan lebih enak untuk dilihat. Oke. Nah, yang pertama harus kita perhatikan adalah background atau latar belakang. Perhatikan latar belakang foto. Lebih baik gunakan latar belakang foto dengan warna yang polos. Warna yang polos akan membuat produk menjadi lebih ditonjolkan, ya rekan-rekan. Jadi bisa kita lihat di contoh gambarnya. Itu ada produk jaket yang difoto dengan menggunakan latar belakang yang polos, warna kuning. Ya kan? Ketika kita melihat hasil ya, mata kita pasti otomatis akan melihat ke produk ya kan? Oh, oke, itu jaket ya. Tapi berbeda jika kita menggunakan background yang mungkin banyak barang-barang ya berantakan di sana sini, warnanya terlalu rame seperti itu. Nah, biasanya kita justru jika melihat background seperti itu tidak fokus ke produknya, tapi justru fokus ke latar belakang fotonya. Itu di latar belakang fotonya ada apa ya? Itu kok warnanya begitu sih latar belakang fotonya? Nah, itu dia alasan kenapa lebih baik kita menggunakan warna yang polos saja. Misalnya warna putih pun bisa, warna-warna yang tidak terlalu ngejreng atau tidak terlalu gelap itu bisa. Seperti itu rekan-rekan. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan alat bantu. Untuk mempercantik foto, kita bisa menggunakan alat bantu. Anda bisa membeli alat bantu tersebut atau bisa dibuat sendiri seperti itu. Nah, di kanan ini atau di gambar ini ada contoh alat bantu yang digunakan untuk memfoto produk. Nah, jika kita lihat alat bantunya ini sangat simpel. Mungkin jika kita buat pun bisa ya. Karena kita cukup menyiapkan kardus, ya kita bisalah dapat kardus di mana-mana dengan mudah. Kita siapkan saja kardus, kemudian kita beli kertas karton yang warnanya polos seperti warna putih atau warna lainnya. Dan kemudian kertas karton itu kita masukkan ke dalam kardus dan kita taruh produk kita di dalam kardus tersebut. Nah, seperti itu. Itu sudah bisa tuh untuk membantu bagus mempercantik produk kalian hanya dengan bermodalkan kardus dan kertas karton ya. Jadi untuk mempercantik foto itu tidak perlu hal-hal yang mewah atau hal-hal yang mahal untuk dibeli dan sulit untuk dibeli. Tidak perlu. Kita cukup mengandalkan kreasi kita, kreativitas kita untuk menciptakan suatu itu menjadi lebih baik dan lebih bagus seperti itu. Nah, kemudian kita bisa tambahkan juga yang namanya pencahayaan seperti lampu. Misalnya rekan-rekan di sini punya anak yang sedang sekolah yang memiliki lampu belajar. Nah, itu bisa dipinjam terlebih dahulu untuk membantu penerangan ketika sedang memfoto produk rekan-rekan semua. Ya, jadi foto juga akan nantinya hasilnya akan lebih bagus dan akan lebih terang ya. Tapi jika misalnya kalian tidak punya nih lampu untuk foto atau lampu belajar, nah kalian bisa manfaatkan lampu atau senter yang ada di handphone kalian seperti itu untuk membantu penerangan ya. Oke. Nah, itu dia fungsinya atau alasannya kita bisa menggunakan alat bantu dalam memfoto produk. Kemudian yang ketiga, ketika dalam pemotretan foto ya, dalam pemotretan foto produk tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Perhatikan sudut pengambilan gambar, usahakan pencahayaan yang cukup, dan peletakan produk dilakukan dengan baik.
begitu. Bisa dilihat di gambar ini, teknik pengambilan gambarnya sudah bagus. Karena kenapa? Karena dia mengambil gambar dengan produknya itu terlihat semua, dan produknya itu benar-benar ditampilkan dari mulai informasinya seperti mereknya dan detail warnanya. Nah, itu kena semua. Itulah yang disebut dengan pengambilan gambar yang bagus ya. Jadi ketika rekan-rekan semua sedang memfoto produk untuk dijual atau untuk diupload di marketplace, itu pastikan kalian fotonya itu semua bagian itu terkena kamera ya, seperti itu. Kemudian usahakan pencahayaan yang cukup ya. Jadi ketika memfoto produk, usahakan pencahayaan kalian itu cukup. Jangan terlalu gelap dan jangan terlalu terang juga ya. Pencahayaan yang baik itu enak itu untuk dilihat oleh mata. Misal kalau terlalu terang kan mata kita akan silau dan nggak jelas juga produknya. Dan terlalu gelap pun akan membuat mata kita menjadi harus lebih fokus, usaha yang lebih nih untuk memperjelas gambar produk tersebut. Nah, jadi seperti itu. Yang untuk pencahayaan mungkin bisa dimaksimalkan seperti yang tadi saya bilang, menggunakan lampu atau senter. Nah, itu. Dan kemudian letakkan produk yang baik. Oke. Jadi ketika kita memfoto produk, jangan sampai produknya cuma kita taruh, kita foto, dan kita anggap langsung, oh oke, ini udah bagus, kita langsung upload. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar persiapkan nih, kira-kira produk ini diletakkannya kayak gimana ya sebelum difoto. Apakah didiriin, apakah ditidurin, atau dihadapin ke sebelah kiri atau kanan. Nah, itu kalian harus pikirkan dengan baik sehingga hasil fotonya juga akan bagus. Seperti gambar yang ini. Dia menaruh foto produknya itu dengan acak-acakan dan dengan ditidurin. Mungkin jika kita melihat ini produknya acak-acakan, tapi kok hasilnya bagus ya, kayak rapi ya. Nah, ini merupakan salah satu peletakan yang baik. Dia meletakkannya acak-acakan, tapi acak-acakan itu disusun dengan baik dan rapi, sehingga hasilnya pun akan terlihat rapi, walaupun memang produknya ini diacak-acak seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah ya, editing ini merupakan hal yang sangat penting. Karena kenapa? Karena foto produk Anda akan lihat lebih baik dan juga menarik ketika melakukan proses editing. Oke. Jadi misalnya nih, rekan-rekan semua itu sudah melakukan yang tadi saya berikan tipsnya, dari mulai hati-hati dalam mengambil foto, produknya, pencahayaannya juga, kemudian peletakannya juga sudah baik. Nah, tapi kalian merasa kok masih belum maksimal ya foto saya ya, masih nggak enak dilihatnya, masih belum menarik nih. Nah, kalian bisa melakukan yang namanya editing. Di sini saya merekomendasikan untuk aplikasi editing yang mudah digunakan di handphone, seperti ada PixArt dan juga Canva ya. Jadi misalnya setelah kalian foto tapi masih hasilnya belum memuaskan kalian dan belum menarik, kalian bisa edit dulu nih. Misalnya kalian pencahayaannya bisa kalian atur juga di aplikasi editing. Apa kalian mau kasih efek atau kalian mau tambahkan tulisan, misalnya kayaknya fotonya harus saya tambahkan tulisan dah. Misalnya mau kasih kalian mau kasih tanda kalau foto ini tuh benar-benar foto kalian. Nah, kalian bisa masukkan nama toko kalian di foto tersebut, tapi jangan terlalu besar, kecil saja. Karena terlalu besar takutnya nanti orang bukan fokus ke produk kalian, tapi malah ke nama toko kalian yang ada di foto produk tersebut ya. Jadi proses editing ini memang sangat penting untuk hasil akhir agar foto terlihat lebih menarik ya. Dan editing di handphone ini tidak perlu harus kalian, tapi saya nggak bisa edit nih, skill edit saya jelek atau kemampuan edit saya jelek. Nah, tidak perlu berpikir seperti itu, karena dengan menggunakan aplikasi ini kita sudah dimudahkan kok, tinggal mencet paling beberapa pencetan juga sudah bisa merubah efek ya, atau merubah pencahayaannya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, setelah kalian sudah mulai memahami bagaimana cara untuk membuat foto produk yang menarik dan yang baik, kemudian kita masuk ke dalam packing produk ya. Jadi ini juga merupakan hal yang harus kalian persiapkan ketika kalian mau membuka toko online atau mau berjualan di toko online. Jangan sampai kalian sama sekali nggak punya pengetahuan nih tentang packing produk itu seperti apa dan bagaimana ya. Nanti ketika ada orderan takutnya kalian masih bingung, loh orderan saya kayak gini, di packingnya seperti apa ya? Aduh, saya nggak tahu lagi nih gimana ya. Nah, nanti kalian takutnya malah panik sendiri dan orderan itu nggak keurus, akhirnya nggak ke-handle, sayang-sayang kan, seperti itu. Nah, jadi packing produk itu tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan juga. Jika packing produk tidak dilakukan sesuai dengan jenis barang, akan ada kemungkinan barang rusak ketika pengiriman, rekan-rekan ya. Jadi setiap produk itu biasanya cara packingnya itu berbeda-beda. Ya, jadi produk itu jangan disamakan. Udah produk ini juga packingnya pakai plastik aja, yang ini juga pakai plastik aja. Nah, jadi jangan seperti itu, kecuali produk kalian memang satu jenis saja. Tapi
produk itu kan biasanya banyak jenis-jenisnya ya. Jadi kita harus bedakan juga cara packingnya atau membungkus ya sebelum kita kirim ke agen pengiriman. Oke, dan nanti ketika dalam proses pengiriman pun nantinya produk tersebut tidak akan rusak ketika karena kan kita nggak tahu nih ketika di pengiriman produk kita itu diperlakukan seperti apa dibanting-banting atau ditumpuk-tumpuk, kita nggak tahu. Jadi lebih baik kita dari awal itu sudah waspada dengan mempackingnya atau membungkusnya dengan rapi dan sebaik mungkin. Oke. Nah, berikut saya berikan contoh barang tingkat kerusakan yang rendah dan bagaimana atau apa yang bisa digunakan dalam mempackingnya ya. Contoh barang dengan tingkat kerusakan yang rendah itu seperti pakaian, ada makanan ringan atau aksesoris dan yang lainnya. Oke, jadi jika produk kalian itu seperti ini, salah satu kategori ini, nah kalian bisa menggunakan antara 3 ini dalam pengirimannya. Mungkin bisa menggunakan bubble wrap, kardus atau plastik packing ya. Misalnya kalian hanya menjual pakaian atau aksesoris, ya kalian cukup menggunakan plastik aja itu mungkin sudah aman ya, tapi plastiknya harus benar-benar plastik yang kuat yang nggak gampang sobek. Ya karena pakaian sendiri itu kan misalnya mau dibanting atau ditumpuk juga kan nggak akan pecah atau rusak seperti itu kan. Atau jika mau lebih memaksimalkan lagi, kalian bisa menggunakan kardus seperti itu. Dan kemudian makanan ringan, misalnya kalian ini punya juga produk makanan ringan, misalnya seperti keripik singkong atau makanan instan atau jajanan yang lainnya. Nah, kalian bisa packing juga menggunakan bubble wrap agar makanan tersebut misalnya tidak nantinya keripiknya tidak hancur, tidak rusak seperti itu. Dan kemudian kalian lapiskan lagi dengan kardus dan kalian lapisi lagi dengan plastik, itu jauh lebih baik dan lebih aman pastinya. Jadi seperti itu. Kemudian misal aksesoris seperti gelang, seperti kalung. Nah, itu kan tingkat kerusakannya juga bisa dikatakan rendah ya karena tidak pecah atau sebagainya. Nah, mungkin kalian juga bisa menggunakan kardus dan plastik. Nah, jadi seperti itu ya. Pahami karakter dari barang kalian sebelum kalian packing. Nah, kemudian untuk barang yang tingkat kerusakannya tinggi seperti elektronik, kerajinan, kemudian yang berbahan kaca dan juga mengandung cairan. Nah, kalian bisa tambahkan dalam packing kalian itu yang namanya packing dengan menggunakan kayu. Oke. Jadi misalnya kalian itu jual laptop atau jual guci yang bahannya itu memang mudah sekali untuk pecah jika dibanting-banting. Nah, kalian selain kalian misalnya bungkus paket kalian dengan bubble wrap yang banyak agar ketika terjadi benturan tidak rusak barangnya, kemudian kalian masukkan kardus juga, kemudian kalian plastik packing juga. Nah, itu kan sebenarnya jika barang elektronik atau semacam guci itu kan sangat rawan ya jika hanya dibungkus dengan 3 hal itu. Nah, kita bisa tambahkan yang namanya packing menggunakan kayu, rekan-rekan semua. Nah, jadi kayu ini akan mencegah terjadi benturan yang keras ketika pengiriman. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, loh Mas, emang boleh kita menggunakan packing kayu yang gede untuk di agen pengirimannya? Sangat boleh rekan-rekan semua, karena justru si agen pengiriman akan merekomendasikannya. Jika misalnya nih, rekan-rekan semua mengirim laptop, kemudian kalian tidak menggunakan packing kayu ke agen pengiriman, lalu kalian antar. Nah, biasanya si agen pengiriman itu akan bertanya, maaf, Ibu, apakah tidak mau ditambahkan packing kayu untuk pengirimannya, karena jika terjadi kerusakan kita tidak akan bertanggung jawab ya, kecuali kalian daftarkan asuransinya seperti itu. Nah, jadi ada baiknya lebih baik kalian gunakan packing kayu untuk mencegah terjadinya benturan atau kerusakan ketika pengiriman. Kemudian misalnya ada pertanyaan lagi, Mas, tapi kan packing kayu itu mahal, saya butuh biaya lebih untuk ini, sedangkan dari saya jual barang ini aja untungnya itu nggak seberapa saya ambil. Nah, oleh sebab itu packing kayu ini bisa kalian tambahkan juga ke dalam produk kalian. Dan kemudian ketika di produk itu kalian tulis deskripsinya untuk barang seperti guci ini atau keramik ini, kita merekomendasikan packing kayu nih Kak, karena jika terjadi kerusakan dan Kakak tidak menggunakan packing kayu, kita tidak akan menanggung kerusakan tersebut. Nah, kemudian dia biasanya akan menambah packing kayu, walaupun dia mungkin akan menambah biayanya juga seperti itu. Jadi kalian bisa sesuaikan juga biaya packing kayu tersebut. Nah, itu adalah beberapa tips ketika kalian mempacking atau menyiapkan produk kalian untuk diantar. Kemudian, di sini saya akan memberikan tips juga nih, bagaimana cara untuk memaksimalkan toko kalian di marketplace. Atau ketika kalian sudah mulai daftar marketplace nih dan kalian sudah mulai masuk, setelah kalian sudah mulai tahu apa itu, bagaimana cara buat foto produk yang baik, kemudian bagaimana cara packing produk yang baik. Nah, kalian pasti ingin dong marketplace kalian itu maksimal atau menjadi marketplace yang mempunyai nama dan sukses. Nah, berikut saya akan berikan beberapa tipsnya. Nah, yang pertama, buatlah toko di beberapa marketplace.
Hal ini dilakukan untuk menjaring konsumen lebih banyak lagi agar kesempatan terjualnya produk Anda semakin besar. Nah, tapi untuk hal ini perlu digarisbawahi nih, karena diperlukan tenaga atau staf yang selalu bisa untuk memonitor toko online di beberapa marketplace ya. Jadi misalnya kalian itu anggap saya buka marketplace satu nggak cukup di Tokopedia aja, kayaknya saya harus buka di Bukalapak juga. Nah itu tidak apa-apa, tidak masalah kalian lakukan karena itu juga pasti akan berdampak positif terhadap penjualan kalian kan, karena semakin banyak marketplace, logikanya akan semakin banyak juga kita bisa menjaring calon pembeli. Tapi ada hal yang harus kita perhatikan juga, jika kita merasa tidak sanggup untuk memonitorinya atau mengontrol toko kita yang di beberapa marketplace, lebih baik tidak usah dilakukan dan kita maksimalkan saja satu marketplace itu yang bisa kita monitori. Nah, tapi ketika rekan-rekan semua bisa mengatur masalah tersebut atau bisa menghandle-nya, oh saya ada kok staff atau karyawan yang bisa monitorin itu. Nah, lebih baik kalian coba untuk buka misalnya kayak di Bukalapak dan Tokopedia juga. Yang penting itu kalian harus memiliki tenaga atau staff yang bisa dan mampu untuk monitor toko online di beberapa marketplace tersebut, seperti itu. Nah, kemudian buatlah promo pada toko Anda. Ya, perlu diingat bahwa ada banyak toko online di marketplace yang menjual produk yang sama dengan toko online Anda ya. Artinya persaingan toko online dalam satu marketplace juga akan semakin ketat. Maka membuat penawaran menarik dan memerlukan promo akan menarik banyak konsumen karena harga yang akan lebih murah ketika kalian membuat promo. Ya, jadi promo ini memang kita tidak bisa hilangkan dari strategi marketing yang paling ampuh ya. Promo ini memang sangat disukai oleh semua orang, tentu saja. Dan kalian bisa memaksimalkan promo atau membuat promo di toko kalian yang pasti sudah kalian perhitungkan dulu untuk biayanya sebagaimananya seperti itu. Ya, karena promo ini juga menjadi salah satu daya tarik yang paling menarik jika kita ingin menarik perhatian calon customer kita. Kemudian tanggapi konsumen dengan ramah. Oke, selain kualitas produk, pelayanan juga sangat penting. Tanggapi pertanyaan dan keluhan mereka dengan ramah. Pelayanan yang ramah akan membuat pelanggan tersebut atau pelanggan lain merasa aman dan nyaman. Ya, mungkin rekan-rekan di sini jika memposisikan dirinya sebagai calon customer, pasti ingin dong ditanggapi oleh pelayan yang ramah atau yang ya welcome dengan ya kalau menjelaskan sesuatu dengan enak, dengan sopan, nah seperti itu. Nah sama, jika kita jadi penjual juga, kita harus memperlakukan konsumen kita dengan ramah. Misalnya, di toko kita ada yang ngechat atau bertanya, halo Mbak, apakah produk ini ready? Seperti itu. Nah kita balas dengan, oh ready Kak, silahkan diorder dengan bahasa yang enak dan sopan seperti itu. Karena kenapa? Karena nanti ketika si pembeli itu order di toko kita, dan kita merespon dia dengan baik, dengan benar, dengan sopan, nah biasanya dia nanti akan kasih review di kolom komentar. Pelayanan sangat baik, seller ramah, dan barangnya juga oke. Nah seperti itu. Nah dengan review yang bagus seperti itu akan menaikkan rating toko kita juga, yang nantinya toko kita bisa menjadi lebih ramai dan lebih mudah untuk ditemukan, juga dicari untuk calon customer yang lainnya. Ya, jadi jangan sampai misalnya ada yang hanya bertanya produk tapi kita jutekin, kita judesin. Nah, jangan seperti itu. Karena jika mereka bertanya dan kita jawab dengan tidak ramah, dan kemudian dia tetap membeli produk kita, nanti takutnya dia akan memberikan review yang buruk terhadap toko kita. Misalnya, produknya baik, tapi pelayannya ramah. Kemudian dia memberikan bintang 3 atau 2, ya, dengan komentar produknya baik, tapi pelayanan sellernya sangat buruk, tidak ramah dan tidak sopan. Nah, itu pun dengan bintang yang kecil itu bisa menurunkan rating toko kita. Mungkin yang tadinya toko kita sudah mulai agak rame nih, menjadi sepi. Karena apa? Ya bisa disebabkan karena rating toko tersebut yang buruk. Seperti itu rekan-rekan semua. Jadi kita harus selalu coba untuk ramah terhadap konsumen, walaupun konsumen tersebut hanya sekedar bertanya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada mempromosikan toko kita. Oke? Jadi promosi toko ini tidak akan bisa lepas jika kita ingin membuat toko kita maju, ya kita harus rajin-rajin untuk mempromosikan toko. Promosikan toko Anda agar makin banyak orang lain yang mengetahuinya. Anda tidak harus melakukan promosi yang berbayar. Anda bisa mempromosikan toko Anda dengan menggunakan media sosial yang kalian punya seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, atau yang lainnya ya. Jadi promosi itu tidak perlu bayar. Maksudnya tidak perlu harus yang berbayar.
Misal kalian tidak perlu untuk memasang iklan, untuk menyewa orang, untuk menyebar brosur, selebaran, itu tidak perlu ya. Kalian maksimalkan saja sosial media yang ada saat ini ya. Karena kan kita tahu sosial media saat ini sedang berkembang sangat-sangat pesat. Hampir semua orang itu memiliki sosial media. Nah, kalian manfaatkan saja jejaring sosial media tersebut. Misalnya kalian membuat status di Facebook, WhatsApp, atau Instagram kalian. Dengan kalimat ajakan untuk berbelanja di toko kalian atau sekedar melihat toko kalian. Bapak atau Ibu silakan cek toko saya di Tokopedia atau Bukalapak karena di toko saya ini sedang ada promo loh. Nah, promonya ini menarik, promo diskon dan juga gratis ongkir. Nah, seperti itu nantinya mungkin orang-orang terdekat kalian, teman-teman kalian, atau mungkin teman-teman online kalian itu bisa melihat promosi kalian dan mungkin akan mengunjungi toko kalian tersebut. Dan nantinya siapa tahu dia juga akan menjadi pelanggan dan malah lebih bagusnya lagi dia akan membantu untuk mempromosikan toko kita, kan nggak ada yang tahu ya. Jadi intinya jangan pernah lelah untuk mempromosikan toko kita agar menjadi toko yang besar ya, karena ya jika kita memang baru-baru terjun, toko kita ya memang belum punya nama dan mungkin masih belum banyak yang tahu. Jadi kita jangan sampai lelah untuk mempromosikan toko kita, walaupun hasilnya pelan-pelan, maksudnya nggak langsung ramai toko kita, tapi tidak ada salahnya untuk mempromosikan toko kita ya. Oke, jika semua itu sudah kita terapkan, sudah kita coba terapkan dan kitanya konsisten, nah pasti toko kita akan menjadi toko yang ramai dan selalu dikunjungi oleh pembeli. Oke, yuk mulai jualan dan persiapkan toko kita. Oke, mungkin materi saya sampai di sini dan jika ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan semua bisa langsung chat di kolom chat atau mungkin yang menonton lewat YouTube bisa langsung komentar aja. Nanti saya atau Mas Albert akan membantu untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan semua. Oke, jadi pertanyaannya kita akan tampung terlebih dahulu dan nanti di sesi akhir kita akan buka sesi tanya jawab. Oke, untuk Mas Albert mungkin bisa melanjutkan materinya. Oke. Ini kita langsung lanjut aja atau jawab pertanyaan dulu nih, Mas Rofi? Kayaknya dijawab dulu deh. Jawab dulu aja ya? Oke. Iya. Ada pertanyaan dari chat. Untuk pakaian sebaiknya packing yang bagus namun tetap ramah lingkungan bagaimana? Kalau saran saya, dimulai dari saran saya dulu ya, Mas Rofi. Oke, silakan Mas Albert. Kalau saran saya itu, ibu atau bapak ini bisa menggunakan ini, seperti map coklat yang berbahan kertas, itu lebih mudah didaur ulang oleh lingkungan daripada menggunakan plastik hitam. Plastik hitam yang biasanya kita ke supermarket, nah itu untuk daur ulangnya lebih lama, seperti itu. Kalau dari Mas Rofi mungkin ada tambahan? Saya untuk mungkin menambahkan sedikit ya, kalau untuk pakaian itu sebaiknya seperti apa, ya mungkin untuk pakaian seperti yang Mas Albert bilang, ibu atau bapak ini bisa menggunakan map amplop untuk membungkus pakaiannya, tergantung dari ukuran pakaiannya. Jika ukuran pakaiannya mungkin agak besar, mungkin kalian bisa menggunakan packing kardus ya, karena di saat ini juga kardus sudah banyak atau packing box itu sudah banyak bentuknya atau ukurannya. Jadi bisa disesuaikan nih kira-kira dengan ukuran produk atau pakaian yang rekan kami jual ini, ukurannya seperti apa ya. Nah, kalian bisa menggunakan packing kardus tersebut yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Oke. Ya, oke. Kemudian pertanyaan kedua, Mas. Kalau perabot rumah tangga sebaiknya packingnya gimana ya, Kak? Kalau perabot rumah tangga seperti apa, Bu ya? Kalau misalnya kasur, itu ada yang kasur biasanya dipisah-pisah dulu antara bagian kasurnya atau bagian senderan kasurnya itu dipisah dulu, baru nanti kalau udah sampai di rumah pelanggan, itu biasanya dipasang sendiri, seperti itu. Kalau packagingnya biasanya pakai bubble wrap, lalu di luarnya itu, di luar kasurnya itu ditambahi semacam kardus panjang untuk melapisi bagian luarnya. Kalau misalnya di ekspedisi nanti terbentur-bentur, nah itu bisa dilapisi oleh kardus, seperti itu. Nah, ya kayak yang dibilang Mas Abri itu benar, tapi misalnya produk rumah tangganya seperti baskom atau gayung, nah itu kan produk yang agak lebih mudah pecah ya. Nah mungkin Bapak atau Ibu ini bisa dilapisi dengan bubble wrap dulu, kemudian bisa dilapisi lagi dengan kardus yang mencegah terjadinya guncangan, agar nanti
produk rumah tangganya itu tidak mudah pecah atau rusak ketika pengiriman ya. Jadi intinya bisa maksimalkan bubble wrap, mungkin bisa diberikan bubble wrap-nya agak banyak seperti itu ya. Oke, mungkin ada lagi Ya, Mas Albert? betul sekali. Ini ada lagi, Kak, kalau untuk barang yang pre-order, Pre-order. gimana ya, Kak? Nah, kalau pre-order, kakaknya tentukan dulu masa pre-ordernya berapa lama, misalnya buka pre-order selama 1 minggu. Nah, kakak tunggu selama 1 minggu itu ada pesanan apa aja yang masuk ke toko kakak, baru kakak proses. Begitu juga nanti kalau ada pre-order yang jilid kedua, seperti itu. Ya, untuk pre-order sendiri di Bukalapak itu bisa Bapak atau Ibu ini bisa disetting hingga maksimal itu 30 hari ya untuk produk pre-order. Dan untuk di Tokopedia sendiri maksimal itu 90 hari untuk produk pre-order ya. Jadi jika produk Bapak atau Ibu ini pre-order bisa disetting di Bukalapak ataupun di Tokopedia. Tapi jangan lupa untuk disettingnya ya. Karena pre-order dengan lama mengirim itu berbeda ya. Jadi jangan sampai kalian tidak membuat settingan menjadi pre-order seperti itu. Oke, kemudian ada lagi mungkin Mas Albert? Oke, ada lagi untuk cara menentukan ukurannya setelah packing atau bagaimana? Bagaimana Mas Rofi? Maksudnya menentukan ukuran produknya itu ya? Mungkin untuk menentukan ukuran produk atau kalau untuk menentukan ukuran produk ya Ibu Murni ini mungkin bisa buat produk Ibu itu kalau untuk di packing kira-kira bentuknya seperti apa, atau mau dibikin kotak atau mau dibulatkan atau mau dibikin seperti apa. Jika mau dibentuk persegi mungkin bisa diukur ketika Ibu ini sudah menyiapkan produknya untuk di packing. Nah, setelah itu Ibu bisa mengukur ukuran produknya, baru membeli packingnya, kira-kira packingnya itu muat nggak untuk produk yang sudah saya siapkan ini, seperti itu. Jadi siapkan dulu produknya dan tentukan ukurannya, baru beli alat untuk packingnya, seperti itu. Kemudian ada lagi mungkin Mas Albert? Kalau misalnya, kalau misalnya menurut Bu Murni tadi ya, itu mungkin maksudnya kalau kita mau mengirim barang, ukurannya itu disesuaikan dengan ukuran produknya atau ukuran paketnya seperti itu. Kalau menurut saya ukuran paketnya, Bu. Jadi setelah di packing, baru Ibu ukur paketnya tingginya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, baru dimasukkan ke ekspedisi. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Kemudian ada untuk lagi. mengantisipasi musim hujan ini, Mas Rofi, bagaimana? Ya, untuk mengantisipasi musim hujan, mungkin di packing atau packing produk Ibu itu jangan lupa untuk dilapisi oleh plastik ya. Mungkin bisa gunakan plastik yang ramah lingkungan juga. Jadi misalnya pakaian Ibu itu produknya Ibu mau packing dulu pakai kardus atau pakai bubble wrap. Nah, setelah itu Ibu bisa gunakan plastik sebagai lapisannya lagi, seperti itu. Iya, betul sekali. Terus ada lagi untuk kombinasi kaca, sebaiknya pakai packing yang seperti apa agar lebih aman dan seperti cermin contohnya. Cermin ya. Oke, mungkin Mas Albert atau saya? Kalau biasanya cermin dilapisin kardus yang agak tebal, biar kalau ada benturan atau jatuh itu bisa teredam oleh kardusnya itu tadi. Ya, benar. Kalau Mungkin dari kalau Mas Rofi? untuk cermin yang ukurannya besar itu bisa di packing dengan dibungkus kardus dulu yang tebal, kemudian dikasih bubble wrap, dan tapi untuk mungkin cermin yang ukurannya kecil yang masih muat ke dalam box itu, kalau untuk lebih aman lagi mungkin bisa menggunakan ya packing kayu seperti yang tadi saya jelaskan. Dan intinya jangan lupa untuk dilapisi oleh bubble wrap atau kardus terlebih dahulu, seperti itu, agar mencegah terjadinya benturan ketika pengiriman. Oke. Untuk selanjutnya nih ada 3 pertanyaan sekaligus, Mas Rofi. Oh ya. Yang pertama, bagaimanakah solusi untuk nama toko yang sudah pernah dipakai? Nah, ini nanti kita
Ya, nanti ini Next untuk saja. ya ke materi Mas Albert mungkin masuk ya dijawabnya. Iya, sekaligus saya terangkan. Ya. Lalu yang nomor 2 untuk barang besar juga pecah belah. Apa sajakah pilihan yang pengiriman yang tersedia? Mungkin tadi sudah dijawab oleh Mas Rofi. Ya, untuk yang barang Pengiriman besar tersedia. biasanya mungkin ibu ini bisa menggunakan pengiriman kargo ya, karena pengiriman kargo itu jauh lebih murah dibanding pengiriman biasa dan memang pengiriman kargo itu dikhususkan untuk barang-barang besar seperti itu. Dan untuk free ongkir Dan untuk free ongkir maksimalnya berapa? Untuk ya. free ongkir sendiri itu kebijakan dari masing-masing marketplace ya Bapak Ibu. Ya, Kurang jadi lebih seperti itu. untuk free ongkir ini tergantung dari marketplace-nya nih, Bapak Ibu. Misalnya si marketplace itu memberikan subsidi hanya 10.000, ya maka dan misalnya 10.000, tapi ongkos kirimnya itu 20.000, nah maka ongkos kirimnya itu hanya akan terpotong 10.000. Tapi ketika si marketplace memberikan subsidinya misalnya sebesar 30.000, nah maka pengiriman yang 20.000 itu akan dianggap sebagai pengiriman yang gratis, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kemudian untuk nomor 3, untuk harga promo toko berbayarnya kisaran berapa ya? Harga promo toko seperti apa ya? Untuk membuat harga Iya. promo itu tidak, misalnya bertanya apakah membuat harga promo itu bayar atau enggak, untuk membuat harga promo itu tidak bayar ya rekan-rekan semua. Tapi mungkin bisa diperjelas lagi untuk pertanyaan nomor 3 itu untuk harga promo seperti apa maksudnya yang berbayar. Oke. Iya. Kemudian Selanjutnya, kalau baju bagaimana? Kalau baju mungkin sudah dijawab tadi sama dengan pakaian tadi ya. Ya. Kemudian oke. Nah, Oke, untuk promo selanjutnya ini iklan. maaf maksudnya promo iklan. Ya. Promo iklan sendiri kita Kalau nggak bisa menentukan ya Bapak atau Ibu, karena itu tergantung dari kebijakan si marketplace sendiri. Mungkin bisa dicek nanti karena biasanya berbagai marketplace itu berbeda untuk biaya promonya iklan sendiri seperti itu. Mungkin Mas Albert mau nambahin? ya, kalau promo iklan kurang lebih sudah terjelaskan di pelatihan kemarin tentang marketing ya, kalau tidak salah. Ya. Itu ada juga promo iklannya, yang berbayar maupun yang gratis. Kalau gratis tinggal share aja toko kita, produk kita ke masyarakat atau ke rekan-rekan kita. Lalu kalau yang berbayar ya tergantung dari masing-masing marketplace menargetkan Ya, jangkauannya seperti apa pembayaran. seperti itu. Iya. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan Mas Albert jika Kita mau, tidak ada yang bertanya lagi. baik. Saya lanjutkan ya Mas Putu. Oke, silakan. Nah, oke. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materi bagaimana cara mendaftarkan toko kita di Tokopedia dulu ya Bapak Ibu. Karena kita nanti juga akan ada yang di Bukalapak. Pertama-tama saya menggunakan HP. Kita buka dulu aplikasi Tokopedia-nya. Nah, lalu bagaimana cara kita mendaftarkan di Tokopedia? Yang pertama, kita akan memilih 3 baris yang ada di pojok kanan atas, sebelah sini. Oke. Nah, kalau sudah muncul, di paling atas ada tulisan daftar atau masuk. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun sebelumnya, pilih yang masuk. Kalau Bapak Ibu belum memiliki akun sama sekali, bisa klik daftar. Nah, untuk penampakan daftar seperti ini, Bapak Ibu bisa memasukkan email atau nomor ponsel yang aktif yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, atau, mohon maaf, ya, atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan akun media sosial. Nah, akun media sosial yang tersedia yaitu Google atau Gmail, dan yang kedua adalah akun Facebook Bapak Ibu sekalian. Nah, karena saya sudah memiliki akun di Tokopedia, maka saya pilih yang masuk saja. Nah, di sini alamat email saya sudah langsung terisi, maka selanjutnya kita next saja.
Oke, kata sandi. Saya stop share dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi ternyata email saya tidak bisa untuk login. Saya mengubahnya ke nomor. Nah, setelah memasukkan nomor, kita diminta untuk memasukkan kode verifikasi. Nah, kode verifikasinya sudah terkirim melalui SMS di sebelah sini. Nah, kode rahasianya ada di sebelah sini. 1185. 1185. Nah, karena nomor saya terdaftar di 2 akun, maka kecepatan. Oke, maaf. Iya, saya akan lebih pelankan lagi. Karena akun saya terdaftar di 2 akun, maka kita pilih yang nomor 1 aja. Karena yang nomor 2 ini saya tidak pakai lagi. Nah, kita sudah masuk ke akun Tokopedia-nya. Bisa dilihat di sebelah sini. Nah, ini nama saya sudah masuk, dan ini toko saya. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengupload barang atau produk, bisa diklik saja di toko saya. Ini contohnya, contoh dari toko yang sudah saya punya. Namanya Bagus Sepatu Premium. Bukan saya promosi ya Bapak Ibu, kita contoh aja. Untuk melihat produk-produk yang sudah diupload, ada di sebelah sini. Daftar produkmu. Kebetulan saya sudah mengupload 10 produk. Nah, lalu bagaimana untuk cara menambahkan produk? Cara menambahkan produk ada di sebelah sini. Tambah produk. Bisa kita klik tambah produk. Nah, lalu langkah selanjutnya untuk menambahkan produk atau memulai berjualan satu produk, Bapak Ibu dapat memulai dengan memilih foto terlebih dahulu. Di sebelah sini untuk klik mulai memilih foto. Lalu setelah foto dipilih, Bapak Ibu dapat memilih detail produk seperti apa produk Bapak Ibu, apakah itu pakaian atau itu sebuah makanan seperti itu. Yang selanjutnya deskripsi produk di sebelah sini, deskripsi produknya itu berisi berat produk Bapak Ibu atau motif pakaian yang Bapak Ibu jual seperti itu. Lalu setelah semua selesai diisi, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik selesai di pojok kanan atas. Kalau Bapak Ibu tidak klik selesai, maka produk Bapak Ibu tidak akan terupload seperti itu. Apakah sampai sini dapat dipahami atau masih terlalu cepat? Bapak Ibu bisa chat saja kalau misalnya saya kecepatan. Oke, sembari menunggu saya lanjutkan ya. Kita lihat produk-produk apa aja yang sudah selesai diupload. Bisa klik di sini, daftar produkmu. Nah, nanti jika Bapak Ibu sudah mengupload sebuah produk, maka produk-produknya akan tertampil di sebelah sini. Bisa di-scroll saja sampai bawah. Nah, di fitur ini, daftar produk ini Bapak Ibu juga dapat mengubah harga atau mengubah stok.
Untuk mengubah harga dapat diklik di sini. Untuk mengubah stok dapat diklik di sini. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Bu Endang. Kalau produknya ada beberapa varian, inputnya gimana, Kak? Oke, kalau variannya cuma satu bagaimana? Kalau variannya cuma satu, ya seperti biasa aja, Bu, upload-nya. Seperti yang sudah tadi saya contohkan. Ya, kalau upload multi produk atau beberapa produk, Bapak Ibu dapat mengisinya di detail produk di sebelah sini. Kita coba saja ya. Misalnya ini deh. Kita coba-coba aja ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita isi nama produknya, misalnya produk contoh. Terus kategorinya ya kita contohkan buku misalnya. Terus harganya 12.500. 12.500. Stoknya misalnya 10. Minimum pemesanannya bisa 1 atau tergantung Bapak Ibu bisa mengisi berapa. Nah, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu juga dapat mengaktifkan pre-order. Kalau tidak ingin mengaktifkan pre-order, maka ini tidak usah diklik. Kalau aktif akan hijau seperti ini lambangnya. Kalau kondisi barangnya sendiri dapat dipilih baru atau bekas. Nah, selanjutnya ada SKU. SKU ini seperti kode yang dimiliki oleh produknya Bapak Ibu sendiri. Ini bersifat opsional, bisa diisi atau tidak. Selanjutnya ada etalase. Etalase seperti yang sudah Mas Rofi tadi contohkan, ada beberapa rak-rak seperti di toko, seperti itu. Bisa ditambah. Nah, untuk varian produknya sendiri ada di sebelah sini Bapak Ibu. Di sebelah sini, varian produk. Nah, di sini Bapak Ibu juga dapat mengisi deskripsi produknya seperti apa, terus motif dari produknya seperti apa, jumlahnya ada berapa, seperti itu. Coba kita lanjut. Nah, ini untuk menentukan beratnya. Bisa satuannya kilogram atau gram. Dan di sini Bapak Ibu juga bisa mengaktifkan asuransi pengiriman. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai mengupload, di bawah sini, oh sorry, tidak kelihatan ya. Nah, di bawah ini ada tulisan selesai Bapak Ibu. Mungkin di layar tidak terlihat ya. Kalau Bapak Ibu mencobanya, pasti juga akan ada tulisan selesai. Nah, setelah mengisi semua data, Bapak Ibu jangan lupa mengklik selesai. Jika sudah klik selesai, maka produknya akan tertampil di sini tadi, di daftar produk seperti itu. Oke, dari pertanyaan bagaimana memasukkan video? Kalau memasukkan video, sama seperti memasukkan foto tadi, diklik saja bagian video yang tadi yang sudah ada, misalnya di, kita coba lagi ya. Oke, lanjut. Oke, harganya kita isi dulu harganya.
Nah, untuk menambahkan video, Bapak Ibu bisa klik di sini untuk mengisi linknya, atau mungkin di sini untuk tambah video. Oh, tidak. Berarti hanya pakai link ya Bapak Ibu. Linknya bisa Bapak Ibu masukkan di sini untuk menambahkan videonya tadi. Untuk memasukkan videonya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Bu Endang. Seperti produk saya spray, satu motif, tapi bila ukurannya beda, harganya beda, ibunya harus lewat Tokopedia seller, Kak. Iya, betul Ibu. Kalau misalnya ukurannya beda, itu kan juga termasuk dari varian yang berbeda, seperti itu. Atau mungkin jika Ibu tidak ingin memasukkan di Tokopedia seller, bisa langsung input produk baru seperti itu. Jadi produknya Ibu juga akan bertambah variasinya, produknya Ibu juga semakin banyak seperti itu. Tidak harus masuk ke Tokopedia seller. Nah, ini misalnya saya contohkan saja seperti ini. Saya punya produk Nike Air Force One Low yang warna putih dan warna hitam. Ada di sebelah sini. Yang ini warna putih dan yang ini warna hitam. Dua sepatu ini sama-sama Nike Air Force One, namun memiliki warna yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, bagaimana saya mensiasatinya? Saya mensiasatinya dengan menambah produknya seperti itu. Menambah produk seperti ini. Tinggal ditambah produk dan diganti namanya menjadi mungkin Nike Air Force One Low warnanya hitam atau warnanya putih seperti itu. Untuk upload produk, apakah ada yang ditanyakan? Oke, pertanyaan selanjutnya, untuk memasukkan foto harus dipilih dahulu atau bagaimana? Untuk memasukkan foto seperti yang sudah saya contohkan tadi, bisa klik mulai, langsung klik fotonya di sini. Nah, ini adalah foto utamanya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan foto lagi, ada di bagian paling bawah. Yang ada di tanda plus di bagian paling bawah itu bisa untuk menambahkan foto Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Untuk lokasi usaha. Lokasi usaha ke freeze. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya coba berusaha login lagi untuk share screen lagi. Nah ya, udah tertampil. Untuk lokasi usaha ada di bagian, nah bagian sini, daftar alamat. Jadi kita masuk ke pilih yang ini dulu, 3 baris, yang paling atas. Kemudian pilih yang pengaturan.
sebelah sini pengaturan. Lalu pilih yang daftar alamat di sebelah sini. Nah, ini alamat saya Betul dulu. Ini alamat saya, ada di sebelah sini. Ini adalah alamat pengiriman Bapak Ibu. Seperti itu untuk alamatnya. Untuk pertanyaan yang terakhir, detail pengiriman kita yang tentukan sendiri. Ya, betul saja Bapak Ibu. Dari Bu Murnianti, iya. Untuk detail pengirimannya, Bapak Ibu tentukan sendiri. Misalnya Bapak Ibu, di sekitar rumah Bapak Ibu itu ada ekspedisi apa saja, misalnya ada JNE atau JNT atau si cepat. Nah, itu Bapak Ibu bisa pilih sendiri berdasarkan yang ada di sekitar rumah Bapak Ibu sekalian. Oke, apakah Tokopedia dapat dipahami? Jika ada pertanyaan lagi, dapat diajukan. Kalau tidak, saya akan beralih ke Bukalapak. Nah, untuk ini sebagai contoh untuk foto produk, Bapak Ibu juga bisa tidak hanya menggunakan karton atau kardus yang seperti yang dijelaskan oleh Mas Rofi tadi, Bapak Ibu juga bisa menggunakan cahaya alami atau dari matahari, seperti di outdoor atau di teras Bapak Ibu. Nah, ini contoh produk-produk fashion, sepatu, seperti ini. Fotonya ada di outdoor, di luar. Kalau misalnya ingin di indoor, ada di seperti ini. Ya, mungkin fotonya kecil ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Itu fotonya, contohnya yang di dalam rumah. Kalau yang lainnya kurang lebih ada di luar rumah, seperti itu. Dari Bu Yeni, Tokopedia di akun saya tidak ada tanda garis 3, kenapa ya? Garis 3-nya ada di sebelah sini. Apakah tidak ada? Di pojok kanan atas. Sorry motong Mas Albert, mungkin garis tiganya nggak ada. Apa Ibu sudah login akun terlebih dahulu atau masih belum masuk akun? Karena jika Ibu sudah masuk akun, pasti akan ada garis tiga seperti itu. Iya, betul sekali Mas Rofi. Terima kasih. Kalau misalnya tidak ada, di login dulu, tidak apa-apa Bu. Hanya Oke, berarti banyak yang tidak ada garis tiganya ya. Apakah ini saya menggunakan Android Bapak Ibu? Apakah mungkin berbeda gadget? Mungkin Bapak Ibu menggunakan Apple atau iPhone. Kalau di sini saya kebetulan menggunakan Android. Oh, sama-sama juga Android. Di bagian home Bapak Ibu. Di sebelah sini bagian home. Coba mungkin bisa di bagian bawahnya Ibu, bagian bawah, pojok kanan bawah atau kiri, mungkin bisa ditekan yang menuju pengaturan. Oke, tidak apa-apa. Mungkin nanti kita selesaikan bareng-bareng di luar kelas pelatihan bagaimana menemukan ini tadi,
garis 3 yang ini tadi. Oke. Oke, kita lanjutkan saja ke Bukalapak, mengingat waktunya sudah semakin menipis. Oke, kita buka dulu Bukalapaknya. Nah, ini merupakan tampilan awal Bukalapak. Lalu bagaimana untuk loginnya? Ada di bagian akun. Oke, mungkin belum terlihat ya. Bagian akunnya ada di pojok kanan bawah. Di sebelah sini, bagian akun pojok kanan bawah. Nah, ini sama seperti tadi, seperti Tokopedia. Jika sudah memiliki akun, Bapak Ibu pilih yang login. Kalau belum punya akun, pilih yang daftar akun. Untuk penampakan daftar akunnya seperti ini. Ya. Oke. Bapak Ibu juga bisa menggunakan Google atau aplikasi Gmail atau menggunakan akun Facebook untuk mendaftarkan diri di Bukalapak, atau juga bisa dengan manual mengisi nama, nomor handphone atau email, jenis kelamin, username, password Bukalapak, password yang baru tentunya, lalu ketikkan ulang password Bapak Ibu sekalian. Lalu jangan lupa mencentang bagian sini untuk sebagai menyetujui aturan atau penggunaan privasi Bukalapak, seperti itu. Aduh, mohon maaf, saya kelokat lagi. Ya, kita masuk lagi ke Bukalapak. Nah, ini untuk penampakan daftar ya Bapak Ibu. Nah, karena saya sudah memiliki akun, kita login saja menggunakan nomor handphone. Saya keluar dulu ya Bapak Ibu untuk memasukkan passwordnya. Nah, ini saya sudah berhasil masuk ke akun Bukalapak saya. Setelah tadi login, penampakannya adalah seperti ini. Ada di pembeli. Di sebelah sini pembeli. Dan untuk menjual barang ada di sebelah sini di bagian pelapak. Nah, kita klik saja bagian pelapak. Untuk mengupload barang ada di bagian tambah barang. Di sebelah sini tambah barang. Atau Bapak Ibu juga dapat memilih yang ini. Bagian sini jual barang. Seperti itu. Kita coba saja tambah barang. Nah, pertama-tama kita diminta untuk mengisi nama barang. Kita klik saja contoh barang. Lalu yang kedua memilih kategori barang tersebut.
Di sini ada beberapa kategori, ada sepeda hingga tiket dan voucher yang paling bawah. Misalnya produk saya adalah ini hobi dan koleksi buku agama dan kepercayaan. Oke, sebagai contoh aja ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya harga. Kita masukkan harga 12.000 misalnya. Lalu stok barang yang dimiliki ada mungkin 10. Nah, ini sama seperti tadi, pembelian minimumnya ada berapa, kemudian berat produknya dalam gram, misalnya 100 gram. Nah, di sebelah kanan ada kondisi barang. Barang tersebut baru atau barang lama. Kalau barang lama tidak usah dicentang, Bapak Ibu. Seperti ini. Kalau barang baru bisa dicentang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga bisa mengisi deskripsi barang yang ada di sebelah sini. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa dapat mengupload foto barang yang dimiliki ada di sebelah sini. Dengan ketentuan maksimum 5 gambar, ukurannya 300 kali 300, formatnya JPG, PNG, atau GIF. Seperti itu. Nah, sama seperti Tokopedia tadi, kita juga harus mencentang untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk upload produk di Bukalapak, apakah ada pertanyaan? Nah, di bagian sini dijual barang, mungkin Bapak Ibu tidak menemukan fitur grosir. Kalau fitur grosirnya ada di bagian lengkapi detail barang. Lengkapi detail barang yang ada di bawah sini. Nah, ini sama seperti tadi. Bagian fotonya ada di sebelah atas. Di sebelah sini. Sama juga ada 5 bagian foto. Terus nama barang, kategori barang, kemudian deskripsi barang mungkin belum tercentang karena belum terisi. Coba kita isi saja. Nah, di sini ada bagian untuk menuliskan deskripsi, minimal 30 karakter. 30 karakter ini adalah mungkin 30 huruf, atau 30. Bapak Ibu juga bisa menambahkan emoticon, seperti itu. Untuk video juga bisa dimasukkan ke sini. Yang dimasukkan ke sini hanya link aja ya Bapak Ibu. Link video yang Bapak Ibu miliki. Lalu jangan lupa untuk klik simpan di pojok kanan atas untuk menyimpan deskripsi dan video yang telah di-upload. Nah, selanjutnya pengiriman. Kalau Bapak Ibu menginginkan asuransi, bisa dicentang di bagian sini. Lalu selanjutnya ini ada gratis ongkos kirim. Nah, Bapak Ibu tentukan sendiri gratis ongkos kirimnya ini mungkin ke seluruh Indonesia, atau hanya Pulau Jawa, atau hanya di Jabodetabek, dan pulau-pulau lain atau daerah-daerah lain yang tersedia di Bukalapak ini. Bisa Bapak Ibu pilih sendiri. Lalu Bapak Ibu jangan lupa sekali lagi untuk klik simpan untuk menyimpan data yang sudah terisi. Oke, selanjutnya ada jasa pengiriman.
Nah, di sini seperti yang sudah saya bilang tadi, jasa pengiriman yang tersedia di sekitar daerah atau rumah Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya si cepat nih, kita di daerah rumah saya tidak ada si cepat. Nah, kita tidak usah mengaktifkan yang si cepat ini. Yakin ingin ubah data, kita lanjutkan saja. Untuk melanjutkan, secepatnya kita nonaktifkan karena tidak ada di sekitar rumah saya. Oke. Lalu misalnya kita juga mengaktifkan GoSend untuk pengantaran mungkin di sesama kota atau sesama daerah, bisa diaktifkan GoSend yang mungkin yang instan atau same day, seperti itu. Ketentuannya bisa Bapak Ibu baca di sebelah sini. Untuk mem-pick up atau mencari driver, ketentuannya dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Lalu Bapak Ibu juga harus memastikan bahwa barang yang dikirim itu sudah di-packing sebelum memesan driver. Agar nanti kalau drivernya udah datang, maka barang itu langsung dikirim oleh driver, seperti itu. Oke, mungkin Bu Endang chat private ke saya bacakan, mohon infonya Kak, kalau asuransi tarif perhitungannya bagaimana? Kita balik lagi ke asuransi. Sepertinya ini tinggal dicentang saja Bu Endang ya. Untuk asuransinya sesuai kebijakan dari Bukalapak atau Tokopedia sendiri. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada waktu proses pesanan. Nah, dibagi menjadi 3 bagian. Ada instan, reguler, atau pre-order. Kalau yang instan, barang akan dikirim di hari itu juga. Misalnya ada pembeli yang ingin membeli barang kita, kemudian dia pilih yang instan. Maka kita sebagai pelapak atau penjual, sesegera mungkin nih kita mempacking barangnya, memproduksi barangnya, lalu di hari itu juga kita mengirim ke pembeli, seperti itu. Kalau yang reguler, maksimum 2 hari kerja. Kita proses produksi barangnya hingga ke packing, dikasih waktu itu selama 2 hari kerja. 2 hari kerja ya Bapak Ibu. Misalnya dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu, atau hari libur itu di luar hari kerja, seperti itu. Apakah ada pertanyaan nih sampai sini? Mungkin balik ke pertanyaan awal nih Mas, yang ya. Ibu Tias, yang bagaimana solusinya untuk nama toko yang sudah pernah dipakai tapi sudah tidak pernah aktif dan lupa email juga password. Oke. Sebentar ya Mas Rofi, saya login dulu. Oke, mungkin saya bisa jawab dulu ya sedikit ya, bisa tambahkan. Nah, untuk akun yang sudah pernah dipakai tapi sudah tidak aktif dan lupa password, nah biasanya akun tersebut kan sudah memiliki namanya yang mungkin sudah kita inginkan di awal. Nah, biasanya di Tokopedia dan Bukalapak itu ketika sudah membuat username atau nama, mungkin username ya, itu sudah tidak bisa diganti lagi atau sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi kalau rekan-rekan di sini semua ingin membuat nama atau username yang sama, itu sudah tidak bisa lagi. Jadi tidak bisa sama dengan akun yang sudah buat. Ya, jadi salah satunya mungkin untuk username-nya, namanya bisa diganti sedikit atau bisa ditambah-tambahkan sedikit seperti itu. Karena untuk username yang sudah dibuat itu sudah tidak bisa diganti lagi. Mungkin mau ditambahkan Mas Albert. Ya, betul sekali penjelasannya Mas Rofi. Kalau username sekali diisi, hingga kapanpun akan menggunakan username tersebut, tidak dapat diganti. Kalau
lupa password, kita logout terlebih dahulu ya. Freeze. Oke, mungkin saya coba di laptop aja ya, melalui laptop. Nah, ini kita buka dulu Bukalapaknya, lalu klik yang login. Ada di sebelah sini, login. Nah, lalu untuk kasus lupa password, Bapak Ibu bisa klik di sini, lupa password. Diklik saja, lalu Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengisi email atau nomor handphone. Nah, gunanya apa untuk mengisi alamat email atau nomor handphone ini? Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mereset password akun yang lama melalui email atau nomor handphone. Nah, informasinya nanti akan dikirim ke nomor handphone atau email. Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu mengisi yang ada di sini itu email atau nomor handphone. Misalnya saya mengisi alamat email saya. Nah, setelah diisi, lalu klik kirim, maka nanti akan masuk ke alamat email Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya alamat email terlalu ribet nih, menggunakan nomor handphone aja, bisa diklik nomor handphonenya. Nah, ini sekian nomor handphone saya. Lalu diklik kirim, nanti reset passwordnya bisa Bukalapak kirim itu melalui email, melalui SMS Bapak Ibu, seperti itu. Untuk kasus yang lupa password. Apakah sudah terjawab, Mas Rofi? Mungkin ada pertanyaan lainnya? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan IKM sekalian mengenai mungkin marketplace, Tokopedia atau Bukalapak dan sebagainya. Kita masih menunggu karena itu sudah masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Jadi dipersilakan keaktifannya agar nanti juga bisa membantu kalian untuk mengelola marketplace kalian, terutama Bukalapak dan Tokopedia itu menjadi lebih mudah. Jadi kalian bisa mengoperasikannya sendiri. Oke. Iya, betul. Ya, mungkin kita tunggu beberapa menit lagi ya Mas ya. Siapa tahu masih mau ada yang tanya. Oke, siap Mas Rofi. Mungkin kalau saya baca di sini, di fitur chat, ada juga yang pernah punya akun di Bukalapak, namun sudah lama tidak dipakai. Nah, itu kasusnya mungkin tinggal login aja ke yang tadi, sebelah sini. Saya share screen lagi, tinggal login aja. Nah, di sebelah sini, Bapak Ibu bisa login melalui email atau mungkin username yang akun yang lama masih ingat. Itu tinggal diisi aja itu nomor handphone, lalu tinggal isi passwordnya. Kalau misalnya passwordnya lupa, tinggal diklik yang lupa password tadi. Nah, Bapak Ibu juga bisa
login dengan Facebook atau dengan Google. Seperti itu. Oke, saya masih kesulitan ngepin alamat di akun Tokped, Mas. Kita buka dulu Tokopedia ya. Iya, Ibu, jika alamat tidak dipin tidak masalah, karena kan nanti juga Ibu diminta untuk menuliskan alamat lengkapnya. Jadi bisa dituliskan sedetail mungkin. Nah, mungkin ya memang akan lebih baik jika Ibu mempin alamatnya, tapi jika tidak pun tidak masalah sebenarnya. Yang penting alamatnya sudah dimasukkan dengan jelas dan detail seperti itu. Karena biasanya alamat untuk PIN itu lebih mengarah untuk pengiriman seperti Gojek atau Gosen sih, agar menjadi patokan di Google Maps si driver tersebut seperti itu. Iya, betul. Betul sekali Mas Raffi. Kalau tidak dipin tidak apa-apa, yang penting alamatnya tertulis lengkap ya. Dari Ibu Laura Kirana. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, mungkin ada lagi, masih dipersilakan untuk bertanya. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi. Ya. Dan tidak lupa saya juga dan tim ingin mengingatkan untuk mengisi form evaluasi ya rekan-rekan semua. Linknya sudah dikirim di kolom komentar, bisa langsung diklik aja untuk diisi atau nanti silakan diisi seperti itu. Oke, dari Ibu atau Bapak Mas Barada ini. Bukalapak versi lama disuruh download lagi. Ya, mungkin diupdate dulu Bapak atau Ibu Bukalapaknya. Oke, apakah ada lagi? Mungkin saya ingin tahu nih Bapak Ibu telah memiliki marketplace di mana aja, mungkin bisa dibagikan di fitur chat. Misalnya saya udah punya marketplace di Shopee, Tokopedia, atau mungkin Bukalapak, tiga-tiganya saya udah punya. Bisa dibagikan saja di fitur chat. Ya, kalau untuk masuk daftar lagi itu tidak usah ya Bapak atau Ibu, jika memang masih apal akunnya tidak perlu daftar lagi. Tetapi misal akunnya sudah lupa, ya bisa untuk daftar lagi seperti itu. Iya, betul. Kalau misalnya Bukalapak yang lama, akunnya masih Bapak ingat, passwordnya masih ingat, bisa di login lagi, tidak perlu mendaftar. Oke, dari Ibu Yeni, akun sebagai pembeli apa harus dibedakan dengan akun sebagai penjual? Karena tidak ada garis tiga tadi. Mungkin banyak yang tidak ada garis tiganya. Kalau saya sendiri tadi menggunakan Tokopedia yang biasa saja, Ibu Bapak. Tidak ada bedanya antara penjual dan pembeli. Karena saya menggunakan Tokopedia yang biasa, yang saya gunakan juga untuk membeli barang-barang di Tokopedia seperti itu. Ya. Oke, mungkin untuk yang kasusnya seperti Ibu Yeni ini, nanti bisa diinfokan di grup ya, nanti biar bisa dikirim screenshotnya atau detail lebih jelasnya. Nanti biar kita bantu juga sama-sama seperti itu. Iya.
Oke, sama-sama Bu Yeni. Oke, mungkin waktunya tinggal 8 menit lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Oke, bagaimana supaya penjualan bisa jalan? Oke, pertama-tama mungkin yang sudah saya jelaskan tadi, login dulu atau daftar dulu ke marketplace-nya, ke Bukalapak atau ke Tokopedia-nya, bisa dicoba Ibu Murniyanti. Lalu Ibu bisa mulai untuk memasarkan atau mengupload produk pertama yang dimiliki oleh Ibu Murni. Seperti itu. Lalu, langkah selanjutnya juga sama, mengupload produk kedua, hingga seterusnya. Misalnya, Ibu Murni sudah memiliki beberapa produk nih, misalnya ada 10 produk. Nah, Ibu Murni bisa mulai untuk memasarkan toko Ibu Murni tadi ke rekan-rekan atau ke sosial media yang dimiliki oleh Bu Murni, seperti itu. Agar banyak masyarakat yang tahu kalau Bu Murni ini sedang jualan gitu. Seperti itu. Atau dari Mas Rofi mungkin ada tambahan? Ya, cukup sih. Oke. Ya, terima kasih yang sudah mengisi form evaluasi. Ayo yang belum mengisi silakan untuk diisi ya formnya agar kita tahu kendalanya apa yang nanti bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Oke, ada pertanyaan nih dari Ibu Sumiati. Untuk nama akun di beberapa tempat apakah bisa sama? Di beberapa tempat, contohnya di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli, atau Lazada. Kalau di beberapa tempat atau di beberapa marketplace yang sudah disebutkan oleh Ibu Sumiati, tentunya namanya bisa saja sama. Kalau di satu marketplace yang sama, namanya tentu saja tidak bisa sama ya Bapak Ibu. Kalau misalnya saya sudah menggunakan nama tersebut, maka Bapak Ibu tidak bisa menggunakan nama yang sama dengan nama saya. Oke. Nah, itu sudah dibantu oleh tim kami, bisa disarankan nama atau toko username di semua marketplace sama atau seragam, agar pelanggan mudah untuk mengingat. Jadi jawabannya bisa ya Bu Sumiati untuk menggunakan nama yang sama di beberapa marketplace. Oke. Ya, oke. Bagaimana Mas Rofi? Nampaknya udah banyak yang mengisi form evaluasi, pelatihannya juga udah materinya udah tersampaikan semua. Apakah diakhiri sekarang atau mungkin ada tambahan lagi? Ya, mungkin bisa di ini aja Mas Albert. Oke. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sekiranya masih memiliki pertanyaan bisa diajukan melalui WA group atau personal chat atau japri ke tim dari Lokalio. Untuk pelatihan pada pagi hari ini, mungkin sampai di sini terlebih dahulu. Atas kehadirannya dan ketersediaannya untuk mengikuti pelatihan ini, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, sama-sama Bu Yeni. Terima kasih. Iya. Sama-sama Bu.